Walaupun pandemi, tetapi nilai perusahaan Apple terus meroket. Bahkan pada tahun 2020, Apple memecahkan rekor lagi dengan nilai perusahaannya menjadi 2 kali lipat, yaitu 2 triliun dolar atau 28,6 kuadriliun rupiah. Kenapa Apple menjadi sangat terkenal dan disukai oleh masyarakat? Simak penjelasannya. Hai friends, welcome to my channel. Mohon maaf aku baru update karena 2 minggu ini aku ada bisul, jadi tidak bagus kalau di kamera. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan, nama aku Rian. Aku adalah seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Biasanya di channel ini aku itu membahas Apple stuffs dan juga productivity tips. Kalau kamu suka sama topik-topik tersebut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Thank you. Di video kali ini kita akan membahas detail dari jatuh bangun Apple dan terutama inovasi-inovasi mereka dan juga kesimpulan kenapa mereka sangat terkenal dan disukai oleh masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Kisah Apple dimulai dari tahun 1976. Apple didirikan oleh Steve Jobs dan Stephen Wozniak. Jobs menjual minibus Volkswagen-nya dan Wozniak menjual programmable calculator-nya untuk dijadikan sebagai modal perusahaan. Nah, di sini Wozniak banyak fokus pada pengembangan hardware dan Steve Jobs banyak berfokus pada marketing. Produk pertama mereka yaitu Apple One hanyalah berupa papan sirkuit yang dijual tanpa monitor, keyboard ataupun casing. Nah, kemudian pada tahun 1977, Apple mengeluarkan Apple II, yaitu microcomputer pertama, dan meningkatkan penjualan perusahaan dari 7,8 juta dolar di 1978 menjadi 117 juta dolar di tahun 1980. Nah, sebelumnya di tahun 1979, Apple II ini banyak digunakan oleh programmer pemula. Di tahun ini, 2 programmer membuat spreadsheet komputer pertama, yakni VisiCalc. Target market Apple pertama adalah bisnis-bisnis kecil, khususnya institusi pendidikan di sekolah dasar. Dengan menggabungkan diskon yang agresif, donasi, dan tidak adanya kompetitor, Apple menjadi sangat populer di kalangan institusi-institusi pendidikan. Nah, di tahun 1980, nilai perusahaan menjadi sebesar 100 juta dolar dan memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Selanjutnya, di tahun 1981, IBM mengeluarkan PC mereka dan mendapatkan nama di kalangan komunitas bisnis, market yang sebenarnya Apple itu gagal masuki. Kemudian tahun 1983, Steve Jobs mempekerjakan John Sculley untuk menjadi presiden di perusahaan, yang kemudian itu berkhianat kepada Steve Jobs itu sendiri. Nah, di tahun yang sama, Apple juga mengeluarkan Lisa setelah terus dikembangkan dari 1979. Lisa ini adalah personal komputer pertama yang menerapkan teknologi GUI atau GUI, yaitu Graphical User Interface, yang berbasis mouse. Harganya itu kalian tahu nggak berapa? 9.995 US dollar. Dan ini di tahun 1983. Wow, sangat mahal ya. Tetapi di tahun 1984, Macintosh, personal computer PC dari Apple, mulai dijual di pasaran dengan harganya 2.495 US dollar. Ini adalah PC termurah di masa itu. Kemudian di tahun 1985, Apple juga membuat revolusi desktop publishing. Oleh karena gabungan adanya penemuan laser printer yang murah dan aplikasi PageMaker dari Mac. Nah, dari sini banyak bisnis-bisnis kecil yang kemudian itu mulai memproduksi brosur, pamflet, dan surat-surat. Seni grafis dari industri percetakan menjadi market penting dari Apple pada masa tersebut. Nah, pada tahun 1985, Apple itu mulai guncang setelah Steve Jobs dikeluarkan dari perusahaan oleh John Sculley dengan dalih performa penjualan yang jelek. Tidak hanya Steve Jobs yang keluar, Stephen Wozniak juga berhenti dari Apple untuk menjadi guru di tahun 1983 atau 1985. Ada yang sumber bilang 1983, ada juga yang bilang 1985. Selanjutnya, tahun 1987, inovasi HyperCard dikeluarkan. Ini merupakan software untuk hyperlink yang kemudian banyak digunakan oleh guru untuk menyusun elemen multimedia untuk presentasi bahan ajar. Ini merupakan inovasi sebelum adanya HTML atau triple W. Nah, bisa jadi mungkin HTML
dan Triple W ini juga terinspirasi dari Apple ya. Selanjutnya di rentang waktu 1985 sampai dengan 1990, Apple itu baik-baik saja dan mencapai profit tertinggi di 1990. Ini karena rencana-rencana yang sudah disusun oleh Steve Jobs untuk Apple sebelumnya dan juga berkat kesepakatan atau deal yang Jobs sudah ambil dengan Adobe. Sementara itu, saat keluar dari perusahaan, Jobs itu mendirikan sebuah perusahaan yakni Next Software dan membeli Pixar yang kemudian itu sangat sukses di bidang film animasi komputer seperti Toy Story, Monsters Incorporated, dan Finding Nemo. Next, di tahun 1990 sampai dengan 1993, karena dibutakan oleh keuntungan yang mencapai 10 miliar dolar, Apple tidak berinovasi, di mana Microsoft itu sedang gencar-gencarnya berinovasi. Nah, masalah Apple ini sebenarnya dimulai saat software dari Apple II yang mulanya banyak digunakan di institusi pendidikan tidak bisa digunakan di Mac. Ini terus diabaikan oleh perusahaan. Sementara Microsoft di sisi lain mengeluarkan Windows yang banyak digunakan dalam PC dari berbagai produsen. Di masa ini, terjadi persaingan antara produsen tersebut, sehingga PC pun harganya bisa lebih murah. Akibatnya, sedikit orang yang mau membeli produk premium dari Apple. Nah, selanjutnya di tahun 1991, Apple bekerja sama dengan IBM. Mereka sign kontrak dengan Motorola untuk mengembangkan chip power PC dan mendirikan perusahaan baru yakni Teligent untuk pengembangan OS dan Kaleida Labs untuk pengembangan software multimedia. Tapi karena Apple dan IBM berselisih mengenai spesifikasi pengembangannya dan juga karena biaya pengembangan yang besar yakni 400 juta dolar, Apple keluar dari kerjasama tersebut. Selanjutnya, di rentang waktu 1990 sampai 1996, saham Apple sedikit demi sedikit mulai jatuh. Dan banyak ahli menduga Apple akan segera bangkrut. Akhirnya, tahun 1993, John Sculley yang mendepak Steve Jobs dari Apple akhirnya digantikan oleh Michael Splender. Walaupun Splender berhasil menggabungkan Mac OS dengan PowerPC, perusahaan masih kesulitan dengan penjualan atau marketing. Ini terus berlanjut sehingga pada 1996, Splender itu digantikan oleh Gilbert F. Amelio, tetapi tetap gagal untuk menjadi perusahaan yang untung di bawah kepemimpinannya. Sehingga pada tahun 1997, Steve Jobs ini kembali ke Apple sebagai ICEO atau Interim CEO. Nah, mungkin di sini kita bisa menduga ya, dari mana asal huruf I dalam iPhone, iOS, ataupun iPad. Nah, Steve Jobs ini kembali karena direksi dari Apple itu membeli Next, perusahaan dari Steve Jobs, dan meminta tolong kepada dia untuk pengembangan operating system atau OS. Kemudian, dalam rentang waktu 1997 sampai 2014, hadirnya Steve Jobs di Apple membawa gebrakan seperti hadirnya iMac di 1998, iPod di 2001, iPhone di 2007, dan iPad di 2010. Hasilnya, Apple meraih keuntungan 40 miliar dolar di 2014. Detailnya, di tahun 1998, iMac dengan cepat menjadi penjualan paling laris sepanjang masa dari Mac. Akhirnya Apple meraih profit setelah terus merugi sejak 1995. Lalu 2001, Apple mengeluarkan iTunes dan iPod yang langsung menjadi leader di market pada saat itu. 2003 sampai dengan 2008, Apple mulai menjual lagu-lagu MP3 di internet. Dan pada tahun 2006, lebih dari 1 miliar lagu dan video telah dijual melalui website resmi dari Apple. Nah, selanjutnya di tahun 2007, Apple merilis iPhone dan diklaim sebagai salah satu produk dengan penjualan paling laris di seluruh dunia. iPhone telah mentransformasi telepon genggam dengan menggunakan teknologi touchscreen, sama seperti Macintosh mentransformasi PC 23 tahun sebelumnya. Selanjutnya, di tahun 2009, Apple mengeluarkan Apple 3GS dan meraih penjualan 1 juta unit di 3 hari pertama rilisnya. Dan di tahun 2010, Apple merilis iPad,
komputer berbasis tablet, dan meraih penjualan hingga 200 juta unit. Nah, tetapi pada tahun 2011, berita duka datang, yaitu Steve Jobs meninggal karena kanker pankreas. Perusahaan kemudian diteruskan oleh Tim Cook, deputi atau wakil dari Steve Jobs sejak lama. Sebelum meninggal, Steve Jobs itu memperingatkan Tim Cook agar tidak menjalankan Apple sebagaimana Steve Jobs menjalankannya. Kata Steve Jobs kepada Tim Cook, "Just do what is right." Perbedaan besar kepemimpinan Steve Jobs dan Tim Cook adalah banyak keputusan mengalir dari Steve Jobs, sedangkan lebih sedikit keputusan dari Tim Cook. Sejak memimpin Apple, Tim Cook berusaha untuk memanfaatkan status Apple sebagai satu-satunya perusahaan teknologi yang juga merupakan brand mewah. Seperti pada tahun 2013, Apple membayar $73 juta untuk merekrut Angela Ahrendts, CEO dari Burberry, dan di tahun yang sama juga merekrut Paul Deneuve, CEO dari Yves Saint Laurent. Selanjutnya pada tahun 2014, Apple juga mengakuisisi Beats dengan biaya $3 miliar. Bukan dengan dimiliki secara langsung, tapi dengan skema subsidi independen atau independent subsidiary. Selanjutnya di tahun 2015, Apple merilis Apple Watch dengan harga termurah di $350 dan termahal di $17.000 dengan edisi khusus. Harga $17.000 itu mungkin tidak biasa di barang-barang elektronik, tetapi di market jam mewah itu sudah biasa. Kemudian pada tahun 2016, Apple merilis AirPods, wireless headphones, dan juga menjadi penjualan terbaik di market. Sejak kehilangan Steve Jobs, banyak analis mengklaim Apple itu menjadi iteratif. Iteratif itu artinya berulang, daripada transformatif dalam perilisan produk-produknya. Dan keuangan Apple itu sebenarnya banyak disokong oleh penjualan iPhone. Kalau misalkan kita melihat bagannya di tahun 2014, penjualan iPhone itu lebih dari 50% dari semua penjualan di Apple. Nah, waktu terus berlanjut ya, sampai dengan 2018, Apple ini mencetak sejarah sebagai perusahaan US pertama yang nilai perusahaannya mencapai $1 triliun atau setara dengan 14,3 kuadriliun rupiah. Hal ini terus meningkat, bahkan pada tahun 2020, Apple memecahkan rekor lagi dengan nilai perusahaannya menjadi 2 kali lipat, yaitu $2 triliun atau 28,6 kuadriliun rupiah. Walaupun pandemi, tetapi nilai perusahaan Apple terus meroket. Dan di tahun yang sama, di 2020, terobosan terbesar dalam MacBook itu adalah chip tercepat dengan power terkecil, yaitu M1. Nah, setelah mendengarkan cerita yang panjang lebar ini, aku pribadi menyimpulkan kenapa Apple itu bisa terkenal ada 4 faktor. Yang pertama, Apple itu terus berusaha untuk berinovasi saat merilis produknya. Yang kedua, produk Apple itu menolong orang untuk menyokong hidup. Ketiga, produk Apple ini memiliki tampilan yang bagus dan juga mudah digunakan. Dan keempat, Apple adalah satu-satunya perusahaan teknologi yang juga merupakan brand mewah. Sehingga saat orang-orang memilikinya, mereka tidak merasa memiliki teknologi, tetapi juga memiliki barang yang wow dan memunculkan suatu kebanggaan pada diri seseorang saat menggunakannya. Oke, jadi itulah asal-usul produk Apple menjadi terkenal. Kalau menurut kamu bagaimana? Apa yang membuat produk Apple ini bisa menjadi sangat terkenal? Silahkan bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. See you on the next video. Bye-bye!